ya. Jadi bahasa Arab itu naskah itu. Dan kenapa disebut dengan naskah? Naskah itu merupakan salinan. Ketika kita menyebut ada salinan, maka ada yang disalin. Ya, masternya kemudian ada dan kemudian salinannya ada. Pertanyaannya kemudian kalau kita melihat ada ungkapan salinan, maka apakah ada sesuatu yang dihilangkan di situ? Master masih ada, kemudian kita salin ya, dan itu artinya bahwa tidak mutlak kemudian bahwa ada yang hilang ya secara prinsip dalam pengertian itu. Nah, persoalannya kemudian kalau kita tarik ke dalam istilah Quran, maka ada istilah nasakh ya. Nasakh itu artinya adalah ya penyalinan atau tadi ada beberapa arti dasar dari kata-kata nasakh, bisa kemudian menghilangkan, bisa mengganti, bisa memindah gitu ya. Tapi apapun pengertian dasar kebahasaan itu, yang penting prinsipnya adalah Quran itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang berkurang, bahkan tidak ada yang berlebih ya, dan tidak ada kebatilan dalam Al-Quran. Ma farratna fi kitabim min syai', enggak ada yang tertinggal di Quran akibat mungkin dihilangkan atau dinafikan keberadaannya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahwa ada perdebatan memang di kalangan para ulama berkenaan dengan penggunaan istilah nasakh, nasikh, mansukh ya. Antara Ibnu Katsir dengan Imam Al-Asfahani itu mungkin bisa disatukan ya dalam pendapat yang lebih akomodatif, bahwa semangatnya sama, Quran itu sempurna, tidak ada yang berkurang. Lalu pemaknaan kepada nasakh mansukh itu apa? Itu lebih kepada apa yang disebut dengan Al-Asfahani sebagai am makhsus ya, atau am dan khas. Nah, kalau kita menggunakan istilah Al-Asfahani, Quran itu kan nanti dalam konteks realitas di lapangan, Quran itu akan berguna ya, dan akan dijadikan sebagai hukum. Itu kan tergantung kepada qarinah atau keadaan dalam masyarakat. Karena Quran itu merupakan solusi terhadap persoalan kemasyarakatan. Dan Quran itu akan menjadi jawaban atas persoalan yang terjadi di masyarakat. Kalau boleh kita istilahkan, Quran itu adalah obat, ya syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Obat itu kan macam-macam ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi ke dokter spesialis, kemudian kita mengadukan penyakit ke dokter, maka dokter akan memberikan obat sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi kalau si A datang berobat, kemudian keluhannya itu adalah sakit jantung, maka dokter ngasih obat jantung. Kemudian beberapa saat kemudian pasien datang lagi, lalu mengeluhkan penyakitnya, bahwa dia sakit perut. Maka kemudian sang dokter ngasih obat sakit perut. Oke. Ketika sang dokter mengasih obat sakit perut, dikemanakan obat sakit jantungnya? Tidak dibuang, tetap ada. Karena boleh jadi suatu saat nanti akan ada orang lain yang datang dengan keluhan bahwa dia juga akan mengeluhkan penyakit dengan penyakit jantung, maka akan dikasihkan kembali sebagaimana pasien yang semula. Nah, di sini akan terlihat bahwa Quran itu satu, tidak ada yang tidak terpakai, hanya kemudian penggunaannya ya, hukum yang berlaku di kalangan hukum yang berlaku itu sesuai dengan terapi terhadap masyarakat atau problem sosial kemasyarakatan yang ada. Jadi intinya tidak ada yang kemudian dihilangkan ya, atau dibuang. Dalam arti kalau dibuang kan berarti ada yang kurang dan kehilangan kesempurnaan. Dan disitulah nanti menjadi celah di mana orang-orang orientalis akan menganggap Quran itu menjadi berkurang.
originalitasnya atau mungkin kesempurnaannya karena dianggap ada yang tidak berlaku. Gitu. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat Al-Asfahani ya untuk mengatakan bahwa istilah nasakh atau nasikh mansuh itu lebih kepada persoalan khas saja, mana yang umum dan mana yang khusus. Ya. Jadi ada persoalan umum lalu ada yang khusus. Jadi Quran akan berganti-ganti penggunaan hukumnya dan ayatnya sesuai dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Saya kira itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yang penting bahwa kita kan sudah belajar tentang ayat Makkiyah Madaniyah di awal-awal perkuliahan. Itu juga akan membantu melihat pergeseran sejarah di tahap-tahap awal di mana Quran itu turun dan kemudian tahap-tahap akhir di mana Quran turun di Madinah. Jadi Makkah Madinah, ayat Makkiyah Madaniyah itu menjadi wawasan penting untuk mengkategorisasikan ayat-ayat mana yang tergolong paling awal dan yang akhir. Dan itu bisa menjadi bagian dari upaya menentukan mana yang nasikh, mana yang mansukh. Meskipun kemudian nasikh mansukh tidak bisa ditentukan dengan ayat yang paling awal sebagai nasikh dan yang akhir itu sebagai mansukh. Ya. Karena Quran itu bersifat eklektik saja dia. Boleh jadi yang semula menjadi akan menjadi khas, maksus, ya. Boleh jadi semula menjadi nasikh, nanti pada saat yang lain dia menjadi mansukh bahkan. Karena tergantung dengan keadaan. Ibarat obat tadi akan berlaku, akan diberikan kepada pasien sesuai dengan jenis penyakit yang dia derita. Maka akan terus bergonta-ganti sesuai dengan kepentingan untuk memberikan solusi kepada penyakit seseorang. Itu saya kira asosiasi dari pengertian nasakh ya, nasikh dan mansukh Al-Quran. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau kita perbincangkan dipersilakan sebelum kita lanjut ke persoalan qiraat. Silakan. Mungkin ini Pak yang berkaitan dengan surah Al-Fussilat ayat 42 tadi Pak. Itu apakah memang membahas tentang apa gitu Pak? Yang tadi yang bahwa Al-Quran tidak ada kebatilan baik dari depan belakang seperti apa gitu Pak? Kurang lebih gitu Pak. Ya, saya kira itu ayat juga sekaligus menjadi argumentasi bahwa tidak ada kebatilan dalam Al-Quran ya. Kalau kita menganggap Quran itu ada yang tidak terpakai, itu kesannya kan menjadi hilang dan itu menjadi tidak sempurna. Sebetulnya bukan tidak terpakai, tapi penggunaannya itu tidak pada saat yang tepat ketika memang diperlukan menjadi jawaban terhadap persoalan masyarakat. Karena Quran itu kan menjadi jawaban terhadap persoalan masyarakat. Maka persoalan yang muncul itu akan ada jawabannya di Quran sesuai dengan apa yang menjadi persoalannya. Jadi enggak kemudian harus dihilangkan atau dibuang, tapi dia akan terpakai sesuai dan tepat ya sasaran yang ada sesuai dengan apa yang menjadi persoalan di masyarakat. Baik, jadi kesan bahwa Quran itu pasti ya tidak ada yang tertinggal, kemudian tidak ada yang tidak sempurna. Itu yang paling penting. Apapun bahasanya tapi tidak ada muatan sama sekali mengecilkan, mendistorsi kesempurnaan Quran. Itu. Makasih banyak Pak. Baik. Bapak Ibu yang lain silakan. Hukum kontradiksi termasuk masuk. Syafi'i. Silakan. Silakan Mas Zainal. Iya, ini Pak, bagaimana pendapat
para sahabat-sahabat dulu Pak ketika datangnya ayat nasikh ini, itu ada kan ceritanya yang sahabat masih menggunakan ayat tersebut, tetapi Aisyah ketika itu memberitahu bahwasanya Rasulullah telah mengganti ayat tersebut dengan ayat yang ini. Nah, itu bagaimana Pak? Atau memang ada ayat yang tidak termaktub di Al-Quran ini, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, jadi itu akan menjadi sangat riskan ya, karena itu akan menjadi alasan kalau begitu ada Quran yang sebelumnya itu ada kemudian tidak dimasukkan ke dalam Mushaf Utsmani. Padahal kita sudah sepakat ketika makalah tentang Mushaf Utsmani itu adalah bahwa Quran itu sudah sempurna dan tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tertinggal. Selebihnya hanyalah merupakan catatan-catatan dan uraian-uraian sebagai sebuah penafsiran. Nah, diduga bahwa apa yang dikatakan sebagai ayat itu bukan ayat. Karena sekiranya itu merupakan ayat, maka tidak mungkin kemudian tidak dimasukkan ke dalam Mushaf Utsmani ketika itu. Nah, jadi ini penting untuk diklarifikasi ya, bahwa ketika itu kalaupun ada semacam perdebatan di kalangan sahabat, itu bukanlah teks murni Al-Quran, tapi adalah uraian atau catatan penjelasan kepada Quran. Karena jika sekiranya itu merupakan bagian Quran, maka mestinya tercover di dalam Mushaf Utsmani, tapi nyatanya kan tidak ada. Baik. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Dokter, saya mau bertanya, tapi mungkin di luar dari pembahasan yang terlalu jauh, gimana Pak Dokter? Apakah boleh? Boleh, silakan. Ya, tadi terkait yang disampaikan Pak Wiji, yang tadi tentang surah masalah yang kondisi istri yang kondisi haid, ya perbedaan pendapat bahwa ada yang menafsirkan menunggu istri tersebut untuk bersih dahulu atau menunggu mandi dahulu, kan ada beberapa perbedaan pendapat di situ Pak Dokter. Dan di sini saya mau menanyakan kepada Pak Dokter langsung, bagaimana menurut pendapat Pak Dokter sendiri sejauh pemahaman tentang studi Quran tersebut Pak Dokter. Terima kasih. Jadi begini, qiraat itu sekaligus memberikan variasi penafsiran ya. Jadi beda qiraat itu akan sekaligus berdampak kepada beda produk hukum. Salah satu perbedaan cara baca berkenaan dengan ayat toharah ketika wanita itu sedang haid ya. Nah, di situ kan ada perbedaan cara baca dalam surah itu, dan itu berimplikasi kepada hukum. Jadi hatta yathurna, hatta yatatahharna itu akan berimplikasi pada dua hal ya. Dan kita mengacu kepada pendapat qiraat ya, pendapat ahli qiraat atau pada qurra, dan itu sekaligus memberikan jawabannya kita mau memilih yang mana. Jadi kalau membaca yathurna itu adalah suci, maka ya ketika dia suci ya sudah, dia bersih dan dia boleh untuk melakukan hubungan. Tapi kalau kemudian dia membaca yatatahharna dan dia harus bersuci dalam arti mandi dan segala macam, maka tidak sekedar berhenti haidnya, tapi harus suci bersih dari najis besar ya, dengan cara mandi dan sebagainya. Jadi itu akan berimplikasi kepada hukum, dan artinya itu bukan pendapat pribadi ya, tapi tergantung kepada cara baca sesuai dengan pilihan qiraat. Kita menggunakan cara baca atau qiraat yang mana, maka implikasinya adalah ini ya. Kemudian kalau cara bacanya yang ini, berarti implikasinya kepada hukum yang kedua. Maka disitulah pengaruh antara qiraat dengan hukum.
beda cara baca dan sekaligus memunculkan beda hukum yang dikeluarkan dari cara baca itu. Jadi Bapak atau Ibu sekalian, Ibu terserah ya mau pegang qiraat yang mana, karena qiraat itu sepanjang dia mutawatir, itu boleh-boleh saja mau kita pakai, mau kita ambil, dan mau kita amalkan. Ya, tadi pemakalah di surah apa itu yang terdapat ayat yang hatta yathurna itu? Pak Wiji di surah apa tadi? Materinya tadi Pak Dokter ya. Di surah apa tadi Pak Wiji? Bentar. Di surat Al-Baqarah ya Pak? Al-Baqarah ayat 222. Iya betul. Al-Baqarah 222. Bapak Ibu sekalian, ini saya perlihatkan ada satu buku kecil ya. Buku kecil ini memuat 7 qiraat sab'ah dari Fatihah sampai dengan An-Nas ya, yang memang di situ ada cara bacanya ya. Mungkin bisa dilihat atau bisa di pin videonya. Ini satu buku kecil saja ya. Ini namanya At-Taisir fil Qira'atis Sab'a ya. Ini mungkin nggak tahu apa ada dijual di kita, saya nggak tahu. Ini belinya lama sudah. Ini buku kecil memuat qiraat sab'ah dari Fatihah sampai dengan An-Nas. Jadi yang tidak ada qiraat sab'ahnya dia tidak buat. Jadi contoh tadi surah Al-Baqarah itu ayat yang ayat berapa tadi Pak? 222 Pak Dokter. 222. Coba kita lihat di Al-Baqarah 222 itu ada qiraat bacaan apa? Oke, di sini ada ayat 222 Abu Bakar wa Hamzah wal Kisai. Jadi ada 3 ahli qiraat ya. Itu hatta yathurna bi fathit ta wal ha. Hatta yathurna. Jadi dia membaca hatta yathurna ya. Ta dan ha itu Abu Bakar Hamzah Kisai itu membaca dengan bi fathit ta, berarti yatohar ya. Hatta Yatoharna. Baca yatoharna ma tasydidi ma hatta yatoharna. Ya, dua-duanya tasdid. Oke, bi fathit ta wal ha ma tasydidihima. Jadi ada 2 tasydid di ta dan ha, berarti hatta yatoharna. Hatta yatoharna itu adalah Abu Bakar, Hamzah dan Kisai. Sementara yang lain al-baqun bi iskanit ta wa dhammil ha, seperti apa adanya. Jadi hatta yathurna. Jadi kalau 3 ada 4 ulama ahli qiraat yang membaca hatta yathurna, sementara Hamzah, Kisai dan Abu Bakar itu membaca dengan cara mentasydidkan dan memfathahkan di ta dan ha-nya. Tapi kemudian implikasinya kepada hukum ya. Oke, jadi tadi boleh kemudian dia suci sekedar berhenti haid, dan boleh jadi kemudian suci dengan cara mandi ya, mandi besar atau hadas besar. Sekira tergantung ya, kita mau milih pendapat Hamzah Kisai atau yang lain. Baik, silakan. Baik Pak Dokter, saya boleh tanya? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait masalah qiraatus sab'ah, bahwa ketika perubahan daripada pembacaan, apalagi dalam struktur bahasa Arab ya, yang mungkin dalam perubahan-perubahan kata tadi itu kental dengan masalah yang berkaitan dengan at-tasrif, maka pasti akan terjadi perubahan makna. Kalau dalam satu contoh tadi yathurna, itu ambilan kata dari tahara, kemudian ada yataharna, itu ya, bisa diambil dari kata ittahara. Jadi itu akan berimplikasi kepada perubahan makna yang akan terjadi pada masalah penetapan hukum. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah masalah penetapan hukumnya ini, Pak Dokter. Kita ambil satu contoh yang disajikan oleh pemateri tadi saja tentang masalah perempuan yang haid. Di situ ada banyak pendapat, yang pendapat tersebut diambil daripada materi kita tentang qiraatus sab'ah. Ada Al-Kisai
dan ulama-ulama lain, tapi implikasinya kepada masalah hukum. Nah, kemudian dari berbagai macam pendapat tersebut, kita itu diberikan suatu pilihan ya untuk memilih yang mana kira-kira yang boleh kita pilih. Lalu kalau berbicara masalah hukum, tentunya kita mayoritas ya itu berpegang kepada madhab. Apalagi masalah fikih tadi tentunya berpegang pada madhab. Nah, apakah nanti itu ketika masalah qiraah itu implikasi kepada masalah hukum pada masalah fikih, apakah tidak terjadi talfik nanti kalau kita memilih sesuatu yang atau mencampur adukan ya. Di situ kan ada beberapa pilihan. Yang perempuan haid tersebut boleh digauli sebelum dia mandi, ada juga yang sudah boleh digauli ada juga yang mengatakan digauli setelah dia mandi. Nah, ini permasalahan pada implikasi hukum dari ulama tadi. Jadi seperti itu tuh Pak Dokter. Kira-kira apakah nanti kalau kita masalah fikih ya masalah madhab ini, apakah tidak menimbulkan talfik di situ? Terima kasih Pak. Baik, ya. Soal qiraat itu kan dasarnya adalah riwayat Rasulullah ya, jadi bukan dibuat-buat atau dikarang-karang sendiri. Dan karena itu, karena riwayat, maka harus ada seleksi kekuatan riwayat. Maka itulah qiraat yang mutawatir dan kemudian yang tidak mutawatir. Nah, dalam studi hadis, maka kemudian yang mutawatir itu yang dijadikan pedoman atau acuan, maka muncul yang disebut dengan qiraatus sab'ah sebagai qiraat yang mutawatir. Oke, untuk qiraat yang mutawatir itu sah-sah saja dibaca kapanpun ya, meskipun dalam sholat sekalipun, itu para ulama mengatakan itu boleh, bahkan yang penting dia mutawatir ya. Sementara yang tidak mutawatir tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua perlu kita ketahui bahwa kapan awal mulanya keilmuan qiraat itu muncul. Kapan kira-kira keilmuan qiraat itu muncul? Pemakalah abad keberapa? Pak Wiji, qiraat sebagai suatu ilmu itu muncul di abad keberapa? Abad ke-1 hingga abad ke-9 Hijriah. Oke, bukan abad ke-1, akhir abad ke-1, awal abad kedua ya. Oh iya. Jadi abad kedua itu sudah ada pembukuan ilmu qiraat yang dimotori oleh Abu Ubaid Al-Qasim, itu abad kedua. Oke. Lalu mazhab, imam mazhab muncul abad keberapa? Imam mazhab muncul pada abad keberapa? Abu Hanifah wafat 95, Imam Maliki 110, Imam Syafi'i 250, Ahmad bin Hambal ya 297. Artinya itu sekitar abad ketiga ya. Abad ketiga Hijriah hampir memasuki abad keempat Hijriah. Maka lebih awal keilmuan qiraat dibanding kemudian munculnya para mazahib atau a'immatul arba'ah yang terkenal itu. Ini penting untuk kita posisikan dulu ya. Jadi kalau soal qiraat dan mazhab itu dua hal yang secara historis itu bahkan lebih awal qiraat ketimbang munculnya para mazhab. Oke. Ketika sahabat itu membaca ayat dan kemudian dia mengacu kepada gurunya, itu sah-sah saja ya, sah-sah saja. Jadi antara satu guru dengan guru lain, dengan murid-muridnya itu membaca Quran dan muncul disebut dengan qiraat, itu sah-sah saja. Persoalannya kemudian, apakah boleh orang membaca qiraat itu dalam satu surah atau satu ayat itu secara campur baur? Jadi begini, contoh misalkan surat Al-Fatihah itu ada beberapa qiraat yang bisa ditemukan ya cara bacanya. Dari Fatihah itu saja sudah ditemukan ada banyak cara baca. Maka caranya adalah bahwa
Pertama, kita menggunakan riwayat yang mutawatir, ya, tidak yang syadz. Kemudian membaca Quran pada satu surah itu boleh kemudian kita gabung dari sekian banyak cara baca, tetapi secara konsisten. Ya. Jadi artinya begini, itu akan lebih bagus kalau kita baca Fatihah satu ayat, selesaikan dulu menurut riwayat siapa atau qiraat siapa, baru kemudian qiraat yang lain. Kalau dalam satu ayat itu ada 2 atau 3 qiraat, maka jangan digabung satu dalam satu ayat. Ayat yang pertama misalkan menurut qiraat Abu Amar dulu, kemudian diulang menurut riwayat Ibnu Amir, yang ketiga baru Ibnu Katsir. Jadi memang harus konsisten. Yang tidak boleh adalah belum selesai satu ayat itu sudah kemudian dicampur aduk ya menjadi satu. Jadi harus diselesaikan dulu satu ayat, baru kemudian gunakan cara baca yang lain, dan demikian pula seterusnya. Atau yang lebih bagus adalah selesaikan satu surah. Jadi kalau Al-Fatihah misalkan, selesaikan cara baca menurut Imam Ibnu Katsir sampai selesai, baru kemudian menurut riwayatnya Abu Amar, baru kemudian Al-Kisai. Jadi itu lebih kelihatan ya. Tapi kemudian boleh saja kita menggabung tapi dalam satu ayat dan selesai pada ayat tersebut, bukan kemudian dicampur dalam satu ayat yang sama. Ya. Soal kemudian kita baca tiba-tiba berkaitan dengan mazhab, itu soal lain ya. Jadi kalau kita membaca misalkan pendapatnya Imam Ibnu Katsir atau Abu Amar yang membaca yataharna, maka dalam fikih kemudian itu bisa saja masuk ke dalam pendapatnya Imam Maliki atau Imam Hambali, orang atau Imam Syafi'i bahkan ya. Jadi kalau kita membaca qiraatnya Abu Amar dan Al-Kisai ya dengan cara yataharna, maka kemudian masuk ke dalam hukum fikih bahwa dia boleh melakukan hubungan setelah dia harus mandi bersih. Itu boleh jadi nanti masuk ke dalam mazhabnya Imam Syafi'i dalam fikih ya. Tapi kalau yathurna boleh jadi masuk ke dalam mazhab Maliki atau Hambali. Jadi itu persoalan implikasi saja. Kita tidak bisa kemudian untuk menentukan cara baca ini kemudian harus digiring ya, atau kita memiliki mazhab kemudian kita mengikuti cara baca yang mana. Sebetulnya antara qiraat dengan mazhab itu dua hal yang berbeda, dan kita memiliki kesempatan yang sama untuk memilih mana cara baca yang ingin kita pakai asal konsisten. Demikian pula dalam mazhab, kita mau menggunakan mazhab yang mana itu juga merupakan pilihan, dan kita juga diminta untuk konsisten untuk itu. Jadi ini dua hal yang saya kira tidak kita pertentangkan Pak Sugi ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Bapak Ibu sekalian, qiraat itu kan adalah dua hal ya yang kita garis bawahi. Cara baca Quran dengan cara bagaimana kita menuturkan huruf ya. Jadi nutkil huruf, bagaimana menuturkan huruf. Kemudian yang kedua adalah adaul huruf, bagaimana kita membentuk huruf itu dalam kemudian bunyi yang kita suarakan. Maka ketika nutkil huruf, hurufnya mungkin sama ya, huruf kalau dalam bentuk tulisan itu sama. Jadi kalau misalkan hamzah atau alif ya berbaris di atas itu bisa dibaca A. Nutkil huruf, membaca huruf alif bisa A. Tapi kan kemudian bisa E. Ya. AE atau E. Jadi itu namanya nutkil huruf. Tapi
kalau hayat atau bentuk hurufnya itu boleh jadi kemudian berbeda, ya, berbeda seperti yang ditulis, dan itu mengacu kepada apa yang menjadi kebiasaan serta kemampuan tutur pembaca Quran, dan itu dibuktikan pada masa Rasulullah ketika itu. Jadi ada beberapa kalangan sahabat yang sulit menyebut huruf, misalkan ha, ya, huruf ha itu biasa mereka sulit menyebut, maka menjadi a, ya. Jadi kalau hatahin menjadi atain, gitu ya. Bapak Ibu pernah mendengar misalkan orang-orang yang ketika membaca jim itu menjadi ghain. Ya, hurufnya jim sebetulnya, tapi dia ngebacanya itu menjadi ghain. Jabal itu kan menjadi gabal, ya. Jabal Nur, ya, Gabal Nur. Jamal menjadi Gamal. Itu kan memang lidah. Cara menuturkan itu kemudian membentuk hurufnya tidak seperti yang ditulis. Mestinya jim, tapi seakan-akan tertulis menjadi ghain. Jadi Jabal, ya, seakan-akan menjadi ghain, menjadi Gabal. Itu di dalam batas-batas toleransi qiraat itu dibenarkan. Tetapi kemudian yang tertulis tetap adalah seperti apa adanya di mushaf Utsmani. Karena itu adalah cara baca yang menjadi kebiasaan para qabilah ketika itu. Huruf qaf itu kan biasa orang juga sulit menyebut qaf. Biasa hanya sekedar a, gitu kan. Jadi kalau qalam itu menjadi alam, atau bahkan qaf menjadi ghain sendiri, qala menjadi ghala. Jadi qala Allah Ta'ala, ghala Allah Ta'ala, gitu ya. Itu kan cara membawakan hurufnya, tidak seperti qaf tapi seakan-akan seperti ghain. Nah, dalam beberapa kasus Rasulullah mengatakan sebetulnya begitulah Quran itu diturunkan. Yang memang dimaksudkan adalah jim, tapi kalau kemudian kemampuan membaca menjadi ghain, nggak ada masalah, ya. Dan mereka paham bahwa yang dibaca, yang dimaksud sesungguhnya adalah jim, bukan ghain. Hanya karena kebiasaan dan mereka sulit merubah menjadi ain atau menjadi jim, menjadi ghain, itu menjadi persoalan iskal, ya, kesulitan yang mereka alami. Jadi itu qiraat. Kemudian bagaimana dengan langgam bacaan, ya, yang sekarang berkembang di kita ini. Ada langgam bacaan Quran sesuai dengan langgam budaya daerah masing-masing. Maka ada langgam Jawa, gitu ya, ada langgam mungkin yang lain. Kita melihat kepada sejarah saja, ya. Bukankah pada zaman Rasulullah ada banyak kabilah dan suku dengan langgam yang berbeda? Ya. Tapi pernahkah kita mendengar ada bacaan Quran di luar langgam seperti yang kita dengar sampai sekarang? Sekiranya nggak ada. Itu kita mengaca saja, gitu ya. Jika sekiranya pada zaman Rasulullah dengan kabilah yang banyak, dengan langgam yang berbeda, jika sekiranya memang dalam tanda petik itu dibenarkan, ditoleransi, kenapa sampai sekarang kita tidak pernah mendengar bahwa pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, ada langgam baca Quran yang beda dengan yang kita dengar seperti saat ini? Itu menunjukkan bahwa seakan-akan saya tidak bisa memastikan, seakan-akan bahwa langgam itu nggak bisa digunakan untuk membaca Quran. Karena Quran itu dibaca sebagaimana dialek suku Arab Quraisy. Karena Quran memang menggunakan bahasa Arab Quraisy, bukan yang lain. Dan memang agak lucu, ya, kehilangan sakralitas kalau kemudian kita coba rubah. Ya, langgam Quran yang biasa itu kemudian dengan langgam budaya daerah, itu kan menjadi kehilangan, ya, sakralitas kalau kita dengar sesaat. Kalau kita dengar orang baca Quran dengan langgam Sunda, itu ini lagu apa, ya, lagu Sunda atau Quran yang dia baca. Demikian pula mungkin lagu Jawa, ya, langgam Jawa, tapi kita mungkin menduga ini Quran apa lagu Jawa, gitu. Maaf, ya. Tapi kita mengacu kepada sejarah saja. Jika sekiranya pada zaman Rasulullah itu terpakai langgam-langgam kabilah, kenapa tidak muncul
ketika itu. Yang ada hanyalah langgam bahkan dialek suku Arab Quraisy saja. Itu menunjukkan seakan-akan Quran itu cocok hanya dengan menggunakan dialek Arab Quraisy, bukan yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau dikembangkan lagi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin satu lagi nih Pak, berkaitan dengan nasak, yaitu dengan, kan ada kata tadi, salah satu nasak itu dengan pengganti tanpa pengganti gitu nih Pak. Jadi maksudnya nasak yang tanpa pengganti ini, jadi dia ada bagaimana istilahnya Pak? Apakah ada contoh salah satu yang dinasak tapi tanpa ada penggantinya gitu Pak? Pembahagian nasakh ya, nasikh mansukh itu kan saya katakan di awal itu tidak menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Jadi kalaupun ada itu lebih kepada am khas, jadi am maksus. Jadi kalau ada yang diganti kemudian tidak ada pengganti, begini, kita kembali kepada prinsip awal, Quran itu nggak ada yang kurang. Tidak ada yang tidak sempurna. Jadi penggunaan Quran itu hukum yang digunakan sesuai dengan tuntutan. Ketika tidak sesuai dengan tuntutan, ya, maka kemudian akan digunakan hukum yang lain yang sesuai dengan tuntutan yang ada. Maka kita mau mengatakan apa ketika belum digunakan? Ya, tidak bisa dikatakan tidak ada pengganti karena memang Quran itu seakan-akan obat yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan penyakitnya. Ketika penyakitnya berbeda, maka digunakan ayat yang lain, obat yang lain. Sementara dia sembuh, obat ini tidak kemudian dibuang, tapi kan masih ada. Karena boleh jadi ada pasien lain yang dengan penyakit yang sama yang akan diberikan ke orang lain. Tapi ketika pasien ini sudah sembuh, dia akan ada keluhan penyakit lain, maka akan diberikan obat yang baru. Ya, maka seperti itulah dialektika Quran itu memberikan solusi kepada persoalan masyarakat. Jadi intinya kita tidak berasumsi Quran itu ada yang hilang, ada yang kurang, ya. Jadi kalau istilah diganti itu sekadar ini saja, penggunaannya saja. Tapi Quran secara hakiki itu sempurna dan tidak ada mengalami kekurangan walau sedikit pun ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang lain? Ini sudah jam 3.41. Silakan kalau ada, kalau nggak ada kita sudahi ya. Baik Pak Dokter. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau dibahas atau tanyakan? Ya, sepertinya tidak ada ya. Silakan Mas Syafi'i langsung ditutup saja. Siap, alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, khususnya ilmu yang diberikan oleh Pak Dokter kepada kita, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Iskandar kepada Bapak yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami. Insya Allah kita bersama-sama menutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.